Ya. Oke kakak-kakak, kita mulai saja ya karena sudah tanda rekamnya juga sudah keluar. Eh, sambil menerima yang lainnya nanti kalau ada yang masuk tolong dibantu terima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam bahagia, warahmatullahi wabarakatuh. salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul kembali di Google Meet pada pertemuan yang ketujuh dalam kegiatan Zoom meeting persamaan persepsi yaitu tentang paradigma kurikulum PJOK ya Kak sekalian. Sebelum kita memulai mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh memimpin doa atau saya langsung sendiri saja? Kak Tomo bisa pimpin doanya dulu. Atau yang nggak sibuk lah. Kak Tomo lagi sibuk. Kak Sarip bisa nggak Kak Sarip memimpin doa? Siap Kak, siap. Ya, berdoa. Memimpin doa dulu. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini diberi keberkahan dan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada Kak Sarip tadi yang telah memimpin doanya. Terima kasih kakak-kakak. Baiklah, kita hari ini sebelum kita mengucapkan salam tadi, hari ini kita seperti biasa kita kesepakatan kelas kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu. Dan sebelum bertanya dan juga gangguan teknis adalah hal yang wajar. Peserta kami mintakan untuk mematikan mikrofonnya. Jadi saat berbicara kita saling berbicara itu hanya ada satu mikrofon saja yang nyala. Jadi kalau semuanya nyala, itu susah kita. Baiklah kakak-kakak, sesi kita hari ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta berkaitan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kakak-kakak pasti semuanya sudah baca LMS dan baca modul. Pasti kakak-kakak sedikit banyak sudah tahu apa itu karakteristik dari PJOK. Kemarin sudah kita bahas juga dari isu-isu juga dari pengembangan kurikulum juga kemarin sudah kita bahas apa yang ada di sekarang, apa yang ada di kurikulum yang kemarin, ada di kurikulum sekarang karakteristiknya baik itu untuk peserta didik maupun untuk guru juga. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti kita akan bahas tentang backward design. Agenda kita hari ini yaitu pertama tentang backward design, pengembangan kurikulum PJOK. Ini nomor 2 ini yang akan banyak kita bahas. Terus 3 pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, pemikiran KHD. Nanti kita bahas nanti satu-satu. Hari ini kita 2 jam selama 30 menit. 90 menit. 45 itu 1 JP, 2 JP 90 menit berarti 1 jam setengah lah. Kalau kita mulai jam 10, jam 11 lewat lah, jam 11 lewat 40 lah selesainya. Karena kita bangsikanlah 10 menit, ya tidak pas juga. Aktivitas 1 kakak-kakak, backward design dalam pembelajaran pengembangan kurikulum PJOK. Apa itu backward design? Sekarang kakak-kakak silakan tulis di kolom komentar dulu. Kakak-kakak tulis dari 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK.
kurikulum PJOK ini beda sama kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka itu mencakup semua mata pelajaran. Kalau kurikulum PJOK itu yang khusus untuk pembelajaran PJOK. Jadi menurut kakak-kakak, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Tulis komentarnya dari angka 1 sampai 10 sebelum kita membahas masalah backward design. Ya, sudah ada yang menjawab. Ada yang 3, ada yang 4 kakak-kakak. Yang lainnya mana nih? Maksudnya gini, kakak-kakak dari 1 sampai 10 itu bagaimana pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Yang kakak-kakak terapkan tuh, tahu nggak itu kurikulum PJOK itu seperti apa? Yang angka 3 ini dulu, angka 3. Wah, Isna ini. Kak Isna ini angka 2. Tolong Kak Isna ini, mengapa Kak Isna ini menulis angka 2? Apa menurut Kak Isna ini? Menurut Kak Isna ini itu angka 2 itu kenapa? Silakan Kak Isna ini. Menurut itu Pak, saya kalau dari 1 sampai 10 kan itu kan tentang pemahaman. Jadi saya belum terlalu mengerti Pak. Saya tahunya kurikulum PJOK itu berfokus pada pengembangan keterampilan dan konsep gerak siswa saja. Iya, terima kasih. Yang angka 3 ini, Ya. Kak Depi, Kak Suharni, sama Kak Gustomo. Kira-kira siapa yang bisa mewakilkan dari angka 3 ini? Kak Isna, Kak Depi boleh, Kak Gustomo boleh, atau Kak Suharni juga Suharni juga boleh. Silakan, Kak Tomo atau Kak Depi. Mengapa menulis angka 3 di pemahaman tentang kurikulum PJOK? Ada baca modul nggak kemarin? Pasti kalau udah baca modul, setidaknya kakak-kakak sudah paham sedikit lah apa yang dimaksud dengan pemahaman kurikulum tentang kurikulum PJOK kakak. Nanti kita bahas lagi di sini. Karena di PKG PJOK ini kita disuruh baca modul. Waktu pertemuan kita membahas yang kakak-kakak baca. Kalau hanya sekedar baca tanpa kita pelajari juga susah. Kayak PPG kan, PPG sekarang kan kita harus belajar mandiri. Kayak PKG ini kita belajar mandiri, tapi kita bahas juga di pertemuan GIMET. Jadi kami sebagai fasilitator itu memfasilitasi kakak-kakak untuk lebih memahami apa yang kakak-kakak pelajari di modul dan di LMS. Itu tujuan dari pembelajaran. Silakan Kak Suharni atau Kak Depi lah yang ketiga. Kak Depi mana Kak Depi? Silakan. Ya nggak apa-apa, mengemukakan aja pendapatnya menurut kakak-kakak. Halo Kak Suharni, Kak Depi. Saya ke Kak Depi. Ya Kak Suharni dulu lah. Kenapa menulis angka 3? Kalau nggak salah modul 3 itu kan tentang pembelajaran peserta didik yang berkebutuhan khusus ya kalau nggak salah. Nah, Enggak, kalau maksudnya gini, itu Kak Isna ini kan nulis 1 sampai 10. Paham enggak Kak nanti tentang kurikulum PJOK ini kenapa nulis angka 3? Oh, kurikulum PJOK. Soalnya tadi Nani baru masuk soal nulis gak lah gitu kan. Tapi kalau menurut Nani Ya, segitulah nulisnya misalnya kalau Nani dari sampai 10 itu.
Iya, dari 1 sampai 10 rentang pemahamannya tentang kurikulum PJOK tuh hanya 3. Ya, ini kan seperti kita asesmen diagnostik. Jadi pemahaman awal dulu. Jadi ada yang nulis 3, ada yang 4. Ya, pada dasarnya untuk itu juga, untuk pemahaman kita juga. Kayak sama dulu. Ya, kakak-kakak, yang angka 4 tadi siapa? Silakan angka 4. Kalau nggak salah ini angka 4 ini Sulistiono, Kak Sarip. Kenapa kakak-kakak menulis angka 4 nih? Tadi 3 udah, 2 udah, 4 nih. Kak Sulistiono dengan Kak Sarip. Ya, Assalamualaikum Seberapa warahmatullahi dalam? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Fasil. Oke, saya akan sedikit menerangkan tentang pemahaman saya mengenai kurikulum PJOK ini. Mungkin dalam PJOK ini kurikulum yang disebutkan dimaknai yang merupakan proses merancang pembelajaran yang sistematis mungkin ya, untuk membekali siswa dengan keterampilan fisik dan pengetahuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Wasil. Ya, terima kasih. Menurut Kak Sulistiono tadi, pemahamannya tentang hasil juga, tentang keselarasan juga, tentang sistematis juga dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Baiklah. Jadi kata menurut kakak itu 1 sampai 10. Jadi setiap orang punya beda-beda. Ada yang nulis 2, 3, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Jadi kakak-kakak seberapa paham tentang kurikulum PJOK? Ya mungkin kalau jawab 2 mungkin masih belum paham lah. Nah, kakak-kakak sekalian. Iya. Ini kita jawab pertanyaan dulu ya. Terus juga, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, kakak? Tujuannya apa? Ini juga tujuannya. Menurut kakak-kakak, menurut versi kakak-kakak masing-masing, kenapa pembelajaran itu tujuannya itu apa PJOK itu, kakak? Sebelum kita menggali lebih dalam tentang backward design ini, backward design. Jadi kita kan ada pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum kita memahami apa itu backward design juga. Apa tujuan kakak-kakak yang ada di dalam pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya itu apa? Tujuan kakak pembelajaran PJOK ini? Kemarin kan juga pernah ditanya bagaimana seandainya pelajaran PJOK itu dihapuskan dari sekolah, dari mata pelajaran. Nah, kan jawabnya beda-beda. Sekarang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Tujuannya, kakak. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Silakan tulis di kolom chat, kakak. Mana nih belum ada nulis nih. Oh iya, udah banyak.
Ada dah tuh, banyak dah tuh. Sudah, Kak. Menurut saya, ini menurut Kak Bambang ya, menurut saya pada dasarnya kalau kurikulum PJOK yang tingkat SMP adalah fokus pada pengembangan siswa, yaitu di bidang fisik dan keterampilan, juga percaya dirinya dalam olahraga. Wah, itu sangat bagus sekali Kak Bambang. Kalau SMP, memang SMP itu dituntut untuk mengembangkan siswa di bidang fisik. Tujuannya juga dalam olahraga. Jadi mereka itu arahnya itu sudah kepada pembinaan olahraga juga, arah-arah fisik, arah-arah olahraga. Kalau untuk SD ini kan pada dasarnya tujuannya untuk pengenalan dulu. Mengembang, kalau Kak Isna ini mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Ini lengkap sekali nih. Kustomo untuk meningkatkan kebugaran dan pemahaman dasar pada suatu cabang olahraga. Wah, ini udah pada spesifik deh nih. Kalau untuk kebugaran sih boleh, tapi kalau untuk pemahaman dasar pada suatu cabang olahraga itu sudah jurus kepada intensitas pelatihan. Jadi kita itu buat fokus untuk melatih. Kalau misalnya hanya untuk cabang olahraga, ya kita fokus kepada dasarnya. Tapi kalau untuk dalam satu cabang olahraga kita fokuskan, itu sudah masuk kepada ranah pembinaan juga sudah. Meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, meningkatkan pengetahuan sosial, meningkatkan keterampilan gerak. Nah, ini Kak Sarip juga. Meningkatkan kebugaran jasmani itu jelas. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan itu juga fokus utama kita dalam pembelajaran PJOK juga. Meningkatkan pengetahuan sosial, ya sosial itu hubungan dengan masyarakat, dengan alam sekitar. Meningkatkan keterampilan gerak, ya keterampilan gerak dasar mereka yang belum paham, aku jadi lebih bagus. Kalau Kak Suharni, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah selain menambah pengetahuan tentang olahraga juga meningkatkan kebugaran siswa serta mempres siswa dari pendidikan sekolah. Merepres. Wah. Ini kayak apa? Kayak laptop merepres. Ya, kalau mereka itu bosan di kelas kan mereka bisa refresh. Karena kegiatan ini kan di lapangan. Kalau Kak Sulisno untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, emosional, ya ini hampir sama tadi dengan Kak Sarip juga. Meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kemampuan motorik, efektif, dan kognitif. Ya, itu kurang lebih sama juga. Keterampilan fisik, meningkatkan kebugaran, mendidik tentang kesehatan, karakter. Nah, itu karakter juga. Rasa percaya diri dan kemandirian. Nah, itu karakter siswa juga. Itu yang dipinta di kurikulum Merdeka. Pengembangan karakter anak. Nanti kita bahas di Ki Hajar Dewantara nanti. Untuk memberikan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik, melatih gerak, motorik, serta membina kerjasama antar teman. Keterampilan fisik, motorik, serta pendidik dan kebugaran fisik. Tujuan PJOK yaitu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan agar dapat paham tentang olahraga dan betapa pentingnya olahraga untuk kesehatan kita. Ya, pada dasarnya jawabannya semuanya sangat baik sekali kakak-kakak. Karena tujuannya juga meningkatkan kebugaran jasmani jelas. Silakan kasih aplaus kakak-kakak atas jawaban-jawaban kita semua. Jadi ini bagus sekali. Jadi ini kata kuncinya. Kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran pada PJOK kurikulum 2024 itu pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam tujuan pembelajaran dalam PJOK. Jadi capaian pembelajarannya menurut kurikulum 2041. Silakan Kak Tomo bisa ngomong, bisa baca kan? Siapa sini yang belum? Kak Panji lah, Kak Panji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam
Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, terima kasih kepada Kak Eka Panji yang telah membacakan. Pada dasarnya capaian pembelajaran PJOK itu kurikulum 4 itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas jasmani. Nah, itu mengembangkan, itu anak-anak SD itu menerapkan dan mengevaluasi gerakannya betul atau salah. Jadi itu tujuan dari PJOK. Dengan penuh percaya diri dan kompetensi serta kreativitas. Ya, kreativitas mereka gerakannya. Itu nomor 1. Itu tujuan dari pembelajaran PJOK menurut capaian pembelajaran PJOK di 2024 ini. Terus membantu dan memberi dukungan mereka untuk memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Membantu memberi dukungan. Inilah cara hidup sehat yang baik, aktif secara jasmani. Kalau mereka kalau mereka mau, kita sebagai guru hanya memfasilitasi bagaimana mereka memilih gaya hidup sehat. Ini cara hidup sehat yang baik. Tapi nanti setelah di lapangan mereka menggunakan hidup sehat atau tidak, yang penting kita sudah sebagai guru PJOK sudah mengajarkan, memfasilitasi mereka bagaimana pola cara hidup sehat. Tapi nanti di lapangan ada yang kuat makan, ada yang suka tiduran di rumah. Nah, yang penting kita sebagai guru PJOK sudah membantu untuk mendukung mereka supaya gaya hidup sehat. Nanti mereka sendiri yang akan menentukan mereka apakah mereka mau menjalani hidup sehat atau tidak. Mengembangkan dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, inklusivitas. Nah, ini membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional juga. Fair play, ya fair play itu kalau kita bisa menerima kekalahan, bersosial, itu seperti kita main sepak bola, main voli, kita jaga emosional juga kita semuanya. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Sikap positif, apresiasi secara jasmani sepanjang hayat juga. Jadi kita mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani itu sepanjang hayat, bahwa sehat itu untuk kebutuhan kehidupan juga, untuk sepanjang hayat juga. Sampai tua pun kita harus tetap berolahraga juga. Bukan hanya konsepnya hanya sampai SD ya selesai. Jadi ada kesinambungan. Sampai di sini jelas kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau bertanya silakan pakai raise hand atau pakai langsung bertanya aja, enggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Ini kata kuncinya ya kakak-kakak. Kata kunci dari capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum 2024. Ini capaiannya nih. Kalau dulu kan kita pakai buku konteksnya. Kalau sekarang kan kita pengembangannya itu sudah beda lagi pakai kurikulum K 2024 ini. Mengembangkan, menerapkan juga kakak-kakak. Nah, sekarang kakak kita banyak-banyak berdiskusi lagi nih. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak sekalian. Nah,
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kan kita tadi udah baca di sini nih capaiannya. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum KTSP, K13, baik itu kurikulum tematik atau kurikulum, ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Silakan kakak-kakak yang ingin berkomentar di pertanyaan ini, silakan kasih pendapatnya. Atau kita ini aja ya, pakai, kalau misal masih nggak mau ngomong, kita terpaksa pakai well of name. Kakak, kalau seandainya masih belum, kita pakai well of name ya. Ini nama-namanya kita nih. Ada yang pesen nggak nih? Yang ingin mengukakan pendapatnya? Oh, tuh Sulistiono, silakan. Ada. Sulistiono. Nggak jadi kita pakai well of name nih kalau udah. Oke, terima kasih Kak Basil. Oke, menurut pemahaman saya dari tujuan pembelajaran PJOK itu secara umum Kak ya, mungkin untuk mengembangkan potensi fisik, mental dan sosial dan emosional siswa melalui aktivitas jasmani dan pemahaman tentang kesehatan tersebut. Jadi dalam pembelajaran PJOK, acuan saya itu selalu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, baik itu secara fisik, mental maupun sosial. Contohnya misalkan dalam pembelajaran sepak bola. Jadi kita lihat dulu potensi fisik, potensi yang dimiliki siswa itu seperti apa dalam gerak dasarnya, nanti baru kita jadikan sebagai acuan untuk memberikan pengajaran atau merancang pembelajaran untuk mereka. Mungkin itu saja Kak Fasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kakak silakan kasih reaksi. Terima kasih kepada Kak Sulistiono yang sudah menjawab secara detail bahwa selama ini pola yang diajarkan oleh Kak Sulistiono tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan pembelajaran PJOK, baik itu gerak, keterampilan, semuanya sudah masuk semua. Aktivitas saja kakak sekalian. Baiklah kakak-kakak, itu sudah boleh dibilang sudah sangat bagus sekali. Jawaban dari Kak Sulistiono tadi sudah mencakup kurikulum, bahwa kurikulum apapun, apakah Ibu sudah memahami tujuan pelajaran? Jelas, kita mengetahui tujuan pembelajaran PJOK karena kita guru PJOK. Jadi kita harus paham bahwa apa yang kita ajarkan itu tujuannya untuk kesehatan, untuk konsep juga kakak, untuk keterampilan juga. Ya, terus juga pertanyaan berikutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dari tujuan tadi, tujuan yang dikembangkan tadi, apakah bisa tercapai ke kakak? Bisa dicapai nggak kurikulum ini? Silakan yang mau raise hand, bisa untuk sedikit. Yang mau raise hand silakan. Kak Panji, Kak Suwarni, Kak Depi, Kak Isnaini. Menurut pendapat Kak Isnaini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ada yang raise hand nggak nih?
Ya, Kak Suwarni. Terima kasih Kak Suwarni. Silakan Kak Suwarni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya nih Pak Ul, untuk konsep Waalaikumsalam. kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Kalau menurut saya bisa, karena di kurikulum merdeka kita bebas berkreasi, menyampaikan banyak metode pembelajaran, jadi kita juga punya strategi-strategi pembelajaran, sehingga saya anggap bahwa untuk pencapaiannya bisa tercapai. Begitu Pak Ul. Makasih. Iya, terima kasih kepada Kak Suwarni. Silakan kasih kasih kayak acuan juga, kasih kakak-kakak sekalian reaksinya. Nah, itu kakak-kakak tujuannya yaitu ya jelas bisa tercapai. Karena di Kurikulum Merdeka ini kita diberi kebebasan untuk mengembangkan. Misalnya begini contohnya, daerah gunung sama daerah tepi laut beda. Kalau misalnya ada materi renang, misalnya renang ya, anak-anak yang berada di pesisir pantai atau yang di sungai itu bisa menerapkan pembelajaran renang. Tapi kalau yang di gunung yang tidak ada fasilitasnya, ya bagaimana kita mau mengajar renang? Otomatis kita hanya mengajar teori atau apa. Maka dari Kurikulum Merdeka ini tujuan dari kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di tempat sekolah kita masing-masing, iklimnya. Kalau daerah pegunungan, daerah gunung, ya nggak mungkin kita beri materi sepak bola, renang. Tapi kalau daerah-daerah kayak sungai, pesisir pantai, nah itu bisa. Apalagi yang ada fasilitas kolam renangnya. Misalnya kita ada kolam renang di tempat kita juga kita bisa terapkan. Tapi kalau seandainya kolam renang tidak ada di daerah pegunungan, hanya mengandalkan kolam, ya kalau kolamnya memadai, kalau kolamnya tidak memadai ya tidak jadi masalah kalau kita tidak terlalu fokus kepada pembelajaran itu, tapi kita fokus kepada pembelajaran lain, misalnya di pegunungan halamannya luas, lapangannya, ya bisa kita gunakan sepak bola. Tapi kalau untuk daerah-daerah perkotaan yang lapangannya sangat minim, ya terpaksa mereka menggunakan sarana dan prasarananya pakai bayar, seperti buat soccer mini, seperti futsal itu mereka harus pakai bayar karena keterbatasan dari lapangan halaman. Kalau untuk lebih spesifik itu misalnya kayak seperti main bola, kalau seperti main-main biasa ya halaman-halaman kecil juga tidak masalah. Karena ada juga beberapa sekolah itu di Pontianak itu halamannya juga sebesar hanya lapangan badminton atau lapangan voli, hanya sekedar sebesar itu. Tapi ada juga yang kayak di kampung-kampung ini dia punya halamannya tidak terbatas, seluas mata memandang. Jadi ada yang seluas lapangan bola, ada yang seluas 2 lapangan bola. Jadi konteksnya itu berbeda tujuan dari kita. Jadi nggak bisa kita yang namanya bisa samakan. Jadi kalau mereka ini kita diberi kebebasan seperti kata Kak Suharni tadi, ya tujuan-tujuannya itu bisa kita capai karena di sini kita kurikulum merdeka itu diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya ke kakak. Terus juga tujuan penting, memahami tujuan umum dari penting sebagai acuan untuk memahami muatan materi. Ini kata kunci dari yang tadi, jawaban tadi itu. Silakan Kak Isnaini. Kak Isnaini ada? Kak Isnaini, silakan bacakan Kak Isnaini. Halo Kak Isnaini. Masih ada napasnya? Pak. Bentar, Ya, Pak. silakan Saya baca. di jalan, Bacakan Pak. ini, Bu. Halo. Lagi di mana, Bu? Mana, Pak? Nggak nampak tulisannya. Jelas-jelas lah, Bu. Nampak besar tuh, Bu. Oh, nge-lag berarti HP saya, Pak. Bentar ya, Pak. Ibu di kota nge-lag, saya di gunung enggak nge-lag. Baca, Bu. Bisa, Bu? Memahami tujuan umum. Halo, Bu Isnaini, bisa dengar? Waduh. Bu Depi aja, Kak Depi. Kak Depi mana, Kak Depi? Kak Depi ini biasa aktif nih.
Oke. Memahami tujuan umum penting Tontonnya bagus, sebagai Tony. acuan muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Terima kasih. Iya, CP. CP itu capaian pembelajaran. Jadi tujuan penting umum kita itu apa tujuannya? CP ini kakak-kakak sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah membuat CP-CP yang harus kita penuhi. Tapi enggak semua CP yang harus kita ambil. CP-CP yang untuk sesuai dengan keadaan sekolah kita. Jadi kita suruh memilih. Nah, tapi CP itu tidak bisa kita buat sembarangan. Tapi CP itu seperti standar kompetensi lah kalau di K13 dulu. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau TP itu tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, apa yang mau kita laksanakan tujuannya. Nah, kayak langkah pembelajaran. Kalau ATP, alur tujuan pembelajaran itu adalah cara kita. Bagaimana kita untuk melaksanakan tujuan pembelajaran itu supaya CP-nya itu tercapai. Kalau dulu itu silabus itu ATP namanya. Kalau TP itu tujuan pembelajaran itu apa yang mau kita tuju. Nah, itu apa kita tuju itu nanti kita buat alurnya, tahap-tahapnya yaitu ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau CP ini udah ada capaiannya, apa yang mau kita capai. Anak mampu untuk melaksanakan passing atas dan passing bawah misalnya. Nanti dipersilakan guru metodenya bagaimana. Kalau dulu kan metodenya seragam. Kalau sekarang kita bagaimana cara kita supaya anak itu untuk menentukan tujuan pembelajaran kita itu supaya capai pembelajaran itu tercapai dengan metode-metode yang berbeda. Tidak sama metode yang digunakan oleh sekolah, misalnya sekolah A dengan sekolah B itu tujuannya beda. Yang penting capaiannya tetap sama. Sampai sini paham belum kakak-kakak? Nah, seperti kemarin lah ada anak yang memiliki keterbatasan khusus. Jadi tujuan kita itu bagaimana? Karena mungkin anak-anak yang di kota ini capaian pembelajarannya tuh mereka sudah bagus. Oh ini anak-anaknya udah bisa semua nih. Jadi tujuan pembelajarannya tuh udah. Karena mereka sudah paham. Dikasih waktu 20 menit, mereka udah paham. Tapi ada beberapa tempat capaian pembelajarannya, sedangkan tujuan pembelajaran tuh mereka masih belum paham. Cara main voli bagaimana, cara main bola. Ya di situ kita membuat tujuan pembelajarannya itu lebih spesifik dan alur tujuan pembelajaran itu lebih pada dasar. Tujuan penting dari pendidikan kakak memahami tujuan umum penting sebagai acuan memahami muara akhir. Jadi muara akhir ini muara akhir itu tujuan kita dalam mencapai suatu pembelajaran kakak. Sampai sini paham belum? Kalau kakak kasih reaksi berarti udah paham. Kalau kakak masih bingung, yang penting CP itu sudah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan TP itu tujuannya kita sendiri yang merancangnya. Pakai rumus ABCD bisa. Audience, behavior, cognitive, degree. Iya. Itu ada turunannya tuh. Di kalau nggak salah itu di PMM ada. Kalau kakak sering nonton PMM, lihat PMM di platform Merdeka Belajar itu udah tahu udah capai pelajaran itu apa, tujuan pelajaran itu apa kakak. Ada video. Bagaimana memastikan agar pengajaran kita ini melakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini kakaknya pertanyaannya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Bisa nggak kakak definisikan nih? Karena selama ini kita mengajar fokus kepada siswa tanpa kita fokus kepada materi tanpa fokus kepada pemahaman kakak. Ini ada juga nih Kak Tomo tadi di kolom chat berkomentar mengembangkan anak secara
Peserta didik dibebaskan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakatnya. Ya. Bisa nggak nih, Kak Hafid mana Kak Hafid nih? Bagaimana memastikan agar pengajaran kita benar-benar menyusul pada tujuan pembelajaran? Bagaimana sebenarnya kurikulum metode ini, metode backward ini, proses backward design ini adalah kita mengidentifikasi metode-metode yang telah kita gunakan di kurikulum sebelumnya, kita kembangkan di kurikulum sekarang Merdeka. Jadi proses backward design itu kita flashback gitu, kayak flashback ke kurikulum KTSP, kurikulum. Kalau di PPG itu ada namanya under proses. Nah, under proses itu proses belakang. Sebenarnya sama under proses sama proses backward design. Under design itu kembali ke masa yang lama. Jadi apa yang kita kembangkan itu sebenarnya proses dari backward design itu. Bisa nggak nih Kak Abdul Hafid? Bisa nggak? Baik Kak, saya coba ya. Tadi kan udah dijelaskan tuh Kak, sebenarnya kan untuk menyasar tujuan pembelajaran tadi itu kan emang diperlukan langkah-langkah awalnya dulu kan. Nah, langkah-langkah awalnya kan yang dibilang Kak Fasil tadi itu sesuai dengan backward design-nya atau under design. Jadi kan untuk menyasar tujuan pembelajaran kita sudah CP sudah ada dari pemerintah dan kita turunkan menjadi TP. Nah, seperti juga dikomen oleh Kak Panji bahwa memahami lebih lanjut CP yang sudah ada. Berarti capaian pembelajaran itu sudah kita analisis terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya apa-apa yang mau disasar, materinya ada. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kita buatlah langkah-langkah kayak tadi itu background desainnya, turunan-turunannya lah. Apa yang harus dilakukan, identifikasi capaiannya apa, metode penilaiannya apa, sama penilaian nanti yang akan dilakukan seperti praktik atau apa. Jadi mungkin itu Kak. Jadi untuk menyasar tujuan itu kita harus membuat langkah-langkah terlebih dahulu lah. Terima kasih. Iya, silakan Kakak kasih reaksi. Terima kasih kepada Kak Abdul Hafid yang sudah sedikit banyak merangkum dari jawaban-jawaban yang pembelajaran kita itu bahwa tujuan menyasar kepada tujuan pelajar itu yaitu kita fokus kepada capaian pembelajaran. Di mana kita capai pembelajaran itu sudah kita fokuskan, terus kita membuat alur tujuan pembelajarannya, strategi apa yang kita laksanakan, terus juga pada alur tujuan pembelajaran juga. Karena seringkali pembelajaran ini pada fokus pada materi, sedangkan kita tidak fokus kepada asesmen awal dulu, asesmen diagnostik dulu, bagaimana kita memahami anak ini udah bisa belum dia paham kepada materi yang mau kita ajarkan, karena nggak semua anak tahu. Ya, pusatnya tetap kepada peserta didik, juga peserta didik juga terukur juga. Jadi bagaimana kita pusatnya peserta didik? Ya kita buat asesmen dulu, penilaian awal. Anak ini kita buat rubriknya dulu, paham tidak paham dia tentang aktivitas yang mau kita ajarkan, misalnya sepak bola. Jadi mereka udah tahu cara menendang, ada yang masih belum tahu. Nah, disitulah kita bagaimana waktu aktivitasnya itu kita memberikan pemetaan supaya anak-anak ini bisa paham dalam satu konsep itu. Misalnya yang udah mahir, ya kita disuruh untuk mengajarkan kepada anak-anak yang belum mahir. Itu strategi-strategi yang kita laksanakan. Tapi pada dasarnya kembali lagi kepada kakak-kakak mau menggunakan metode. Nanti kita akan belajar bagaimana metode komando, metode terpimpin, ada juga menggali eksplorasi dari siswa juga. Nanti ada kita ketemukan di tatap maya nanti. Ya tatap muka nanti. Ini tatap maya kita hanya membahas masalah-masalah konteks-konteks. Nanti kita akan lebih dalam lagi di PKG ini, di tatap muka. Itu di tatap muka nanti kita akan action langsung bagi kakak. Nanti kakak langsung action, langsung bagaimana misalnya satu orang memilih konsep ini. Jadi langsung praktek. Nanti jadi kakak-kakak bisa lihat, oh begini metode yang
dipakai. Nanti ada berapa metode itu, ada kalau nggak salah itu ada 12 metode. Nanti bisa satu orang dapat satu metode, kita terapkan, nanti lagi kita komen bahwa metodenya ini agak kurang tepat, sebenarnya harus begini. Kakak belajar nanti. Terima kasih kepada Kak Hafid juga. Ada pertanyaan lagi nggak sini? Ya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap kakak-kakak di bawah ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, CP-nya tadi kita mengidentifikasi dulu, menentukan metode penilaian, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Sebenarnya bagaimana memastikan agar pengajaran kita menerapkan itu dengan penilaian. Jadi kita dengan penilaian kita tahu, oh jadi anak ini kita bisa menilai bahwa bagaimana pengetahuan awal dia, pengetahuan dasar dia, juga sampai pengetahuan akhir dia. Proses backward ini mengidentifikasi capaian pelajaran. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu CP yang dikasih pemerintah. Terus kita akan menentukan metode penilaian. Metode penilaian apa yang baik untuk siswa ini kakak. Merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini kita merancang ini di ATP, CP-nya, TP-nya. Jadi kita merancang. Jadi siswa guru itu diberi kebebasan untuk merancang apa yang mau kita ajarkan nanti di pembelajaran. Yang penting kita sudah mengetahukan cara pelajaran itu menggunakan menentukan metode pada siswa ini kakak. Pesan kuncinya bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Ini pesan kuncinya Pak. Bahwa backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kesesuaian kurikulum, baik itu kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP, kurikulum K13, yang penting capaian pembelajaran yang kita inginkan itu tercapai. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian juga. Saya rasa kakak-kakak semuanya sudah menerapkanlah di sekolah. Ada beberapa guru yang mungkin sudah menerapkan bagaimana kita tujuannya sudah kita capai, langkah pembelajarannya dan penilaiannya. Ini penilaian ini biasanya di akhir. Saya rasa kalau guru SMP sama guru SMA itu pasti mereka ada penilaian akhir. Di mana mereka misalnya passing atas dalam waktu 30 detik atau 1 menit berapa passing atas, passing bawah. Itu kan langkah penilaian kita, langkah-langkah kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang diinginkan. Jadi kita mencapai yang namanya tujuan dari pembelajaran itu. Capai pembelajaran itu tercapai. Tentang penilaian kita bebas kita kakak. Mau passing bawah, passing atas, atau konsep-konsep pemahaman dia dengan pengetahuan dengan soal juga boleh. Karena kita diberi kebebasan sekarang, nggak lagi fokus kepada satu. Sampai di sini ada ingin ditanyakan kakak-kakak? Silakan raise hand kalau masih bingung tentang backward design ini. Ya terima kasih Kak Bambang tadi udah kasih jempol, berarti udah sedikit banyak udah paham lah bahwa backward design itu merupakan proses sistematis. Proses sistematis itu yang berselaras sistem, yang memastikan sesuai kurikulum dengan CP yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Ini kata kunci dari backward design yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kita akan menerapkan backward design ini, bagaimana tujuan pembelajarannya harus selaras dengan langkah pembelajaran dan penilaian. Jangan nanti langkah pembelajarannya beda sama capaian pembelajarannya. Jadi susah nanti kita untuk menentukan nanti proses penilaiannya. Baiklah kita kembali kepada ini aktivitas 2, menyusun program PJOK. Jadi menyusun program PJOK kakak-kakak. Pertama kurikulum. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ternyata itu salah. Kurikulum buku teks pas tadi dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga salah.
Jadi yang benar itu adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi suatu adalah standar untuk mengetahui peserta didik itu mencapai, harus mempelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi mereka tuh harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu pada pembelajaran itu, pada kurikulum yang telah disepakati. Kala itu definisi kurikulum itu, baik itu pelajaran PJOK atau pelajaran lain juga, sikap juga, keterampilan, pengetahuan juga mereka. Ini menurut juga komponen kurikulum capaian satuan pendidikan kurikulum merdeka. 1, ini komponen kurikulumnya. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini sudah dibuat oleh pemerintah juga. Kurikulum apa yang sudah kita buat di sekolah juga, struktur kurikulumnya, kurikulum ya jelas kurikulum merdeka. Capaian pembelajarannya itu sesuai dengan mata pembelajaran kita, yaitu CP, PJOK, kelas berapa, misalnya kelas fase 1, fase A, fase B, fase C. Jadi seandainya fase A-nya, kelas 1-nya mereka belum tercapai, mereka bisa ke fase B. Fase kelas 2 maksudnya, kelas 2. Karena kelas 1, kelas 2 itu kan fase A. Jadi bagaimana mereka menerapkan, jadi tidak ada sistemnya tidak naik kelas dalam fase itu. Kali nanti fase C, fase B ke fase A ke fase B. Kalau tujuannya capai pembelajaran yang belum terpenuhi, misalnya anaknya tidak masuk atau tidak apa, ya bisa saja mereka jadi pertimbangan mereka tidak mencapai pembelajarannya. Jadi mereka bisa tidak naik kelas. Itu dari kebijaksanaan dari sekolah. Tapi pada dasarnya kita kembali lagi kepada gurunya, bagaimana kita dari pas kelas 1 sampai kelas 2 itu pas itu untuk menuntaskan capaian pembelajaran supaya mereka bisa tercapai dengan metode-metode yang telah diberikan acuan oleh kurikulum merdeka. Jadi kita harus intensitas lah sampai bagaimana capaian pembelajaran kita tercapai, baik itu fase A, B, C, D, E, dan SMA juga, fase F juga. Pembelajaran dan asesmen, ya jelas pembelajaran dan penilaian asesmen. Penggunaan karakter perangkat ajar. Nah, ini penggunaan perangkat ajar juga. Jadi perangkat ajar kita apa? Bisa dengan metode, bisa dengan video, bisa dengan visual, bisa dengan peralatan juga. Yang penting perangkat ajar kita itu ada. Jadi kita itu senjata kita itu perangkat ajar. Bisa buku. Jadi kita itu datang ke sekolah itu bukan dalam arti ngajar itu asal-asal tempat nebak. Nah, jadi kita harus punya perangkat ajar. Apa kita metode kita, buku, kayak video-video di internet bisa kita share ke anak-anak atau kita belajar sendiri. Jadi kita itu juga perangkat ajar kita terus kita siapkan seperti peralatan juga. Bagaimana mereka mau main bola kalau peralatannya nggak ada. Kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan ini adalah kurikulum yang ada di sekolah kakak-kakak yang disusun oleh kepala sekolah dan dewan guru juga. Karena setiap kurikulum satuan pendidikan itu beda-beda sesuai dengan kapasitas dan karakter di daerahnya masing-masing. Kalau sekolahnya tidak ada kurikulum, berarti kakak-kakak belum membuat. Kepala sekolahnya belum membuat kurikulum satuan pendidikan. Karena setiap sekolah itu wajib memiliki kurikulum satuan pendidikan. Ya, komponen kurikulum dalam satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, tujuan satuan pendidikan, mengorganisasikan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Itu menurut Menteri. Karena kurikulum yang kakak-kakak pakai di sekolah negeri, sekolah swasta sama sekolah agama itu beda. Jadi yang kakak sampaikan pun nanti ke anak-anak pun juga pengembangannya itu beda sesuai dengan kurikulum dan visi misi kakak sekalian juga. Ini komponen dari kurikulum dan satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah ini kakak-kakak silakan kakak-kakak analisis ini. Analisis. Nah, tadi. Nah. Jadi kita di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan?
agar bermakna lebih kurikulum. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, mengapa kurikulum operasional berbeda dengan satuan pendidikan? Kurikulum operasional ini kurikulum yang ada di pemerintah, berbeda dengan satuan pendidikan, ya agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Kurikulum operasional sekolah ini bisa jadi kabar gembira Bapak Ibu agar dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini kurikulum operasional sekolah ini. Berbeda dengan antar satuan pendidikan. Jadi antar sekolah itu beda. Sekolah yang ada di Kakap dengan sekolah yang di Batu Ampar itu kurikulum operasionalnya beda. Karena disesuaikan dengan kultur dan karakter yang di tempat tinggal anak-anak kakak-kakak sekalian dalam kita menyusun. Mungkin di Batu Ampar tempatnya Kak Depi dengan tempatnya Kak Gustomo lebih banyak materinya renang. Karena strukturnya itu banyak laut, banyak dermaga. Jadi bisa kita mengoptimalkan. Karena itu kita diberi kebebasan sesuai dengan peserta didik. Terus yang tempat Tomo ada misalnya pengembangan diri, ada panahan atau ada silat, karate, sedangkan di sekolahnya tempat lain tidak ada. Nah, itu kan kurikulum operasionalnya ingin menonjolkan suatu mata pelajaran. Misalnya ada mata pelajaran karate, silat, sedangkan kita mau ngajar kita tidak ada kemampuan. Tapi tidak usah kita paksakan. Kalau dulu kita kontak kepada materi, jadi semua materi itu harus kita selesaikan. Kalau sekarang kita fokus kepada apa yang ada di tempat tinggal kita, kakak-kakak. Jadi kurikulum Merdeka itu kita diberi kebebasan untuk mengembangkan capaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah kita. Kalau seandainya capaian pembelajarannya kita hanya bisa mampu dengan video atau dengan kontek buku, ya kita dengan kontek buku. Karena kita mau peradaban tidak bisa. Jadi susah juga. Kita menebak-nebak, mengasal-asal, nanti salah sasaran, anaknya juga jadi salah juga. Karena apa yang kita ajarkan nanti mereka akan melihat, oh begini, ternyata salah dengan apa yang mereka lihat di YouTube, di TV. Nah, ini kalau kita nggak tahu, kita nggak usah malu. Anak-anak, kita ini ada video tentang pembelajaran senam, renang. Ini cara melaksanakan renang yang baik, tangannya, kakinya. Itu kan metode-metode kita buat video atau kita cari di YouTube sumber-sumbernya. Jadi kita ajarkan kakak-kakak. Jadi dengan itulah kita bisa mengatasi. Oh, nanti anak-anak begitu dan tampil, mereka sudah paham. Kalau dulu kita langsung terjun, masuk ke kolam, ini gerakannya kayak gini. Kalau sekarang, kalau kakak mau terjun juga boleh. Tapi kalau misalnya kakak seandainya menggunakan metode-metode, misalnya ada memang di kelasnya ada yang udah pandai berenang, kamu silakan terjun. Anak teman yang lain, nih lihat nih cara berenang yang baik, gaya bebas. Jadi mereka bisa kasih contoh. Itu adalah strategi kita kakak-kakak. Jadi kurikulum operasional itu berbeda antara satuan pendidikan, antar sekolah itu beda-beda kakak-kakak. Paham nggak sampai di sini kakak-kakak? Halo? Ya, ini kita di sini kita berbagi cerita kakak-kakak. Ini ada 3 pertanyaan nih. Kakak-kakak silakan nanti komentar sebenarnya ada Pikma nih Jambot. Tapi kalau tidak kakak-kakak silakan di itu aja di kolom fitur chat ya juga nanti nih. Iya, ini kita buat gini aja nih. Buat dalam satu itu aja nih, satu Nah, buat dalam satu slide aja lah nanti pada bingung jauh benar. Iya. Kakak-kakak silakan di kolom chat. Nah, ini ada 3 pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana Bapak Kakak Ibu selama ini merancang PJOK sebagai dari pengembangan kurikulum PJOK? Apa yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu bernilai dan untuk dipelajari di kelas PJOK? Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan ini semua dalam proses pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK sekarang berlaku? Ayo kakak silakan bahas ini, silakan kakak tulis di kolom chat. Nah, ini mari bagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK.
Ini 6 faktornya. Kakak harus tepati. Kita tidak banyak lah. Habis ini aktivitas 2, aktivitas 3, dah tentang KHD. Ini aja kita cerita ini saja kakak. Silakan kakak. Bisa lihat nggak nih di layarnya? Bisa. Silakan kakak-kakak di kolom chat atau langsung pakai raise hand. Silakan. Kalau tidak ada raise hand, paksa saya gunakan metode ini. Well of name. Saya kasih waktu 3 menit lah untuk kakak berpikir sambil nulis-nulis di kolom chat atau mengembangkan. Kak Bambang nih, Kak Bambang Tiono. Mana Kak Bambang Tiono nih? Halo Kak Bambang Tiono. Suaranya mana nih Kak Bambang Tiono nih? Masih aktif nggak nih? Halo? Kak Bambang Tiono. Kak Eka Panji, silakan Kak Panji ini udah, maksudnya Kak Eka Panji ini bisa nggak langsung merangkum dari 3 pertanyaan ini dibuat dalam 1 jawaban gitu Kak? Kak Eka Panji kan tadi udah menulis di kolom chat. Jadi silakan Kak Eka Panji, menurut Kak Eka Panji itu apa-apa saja yang selama ini kakak itu anggap menjadi suatu yang bernilai. Bagaimana kakak ibu akan bapak kakak-kakak akan mengintegrasikan ini semua dalam proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang berlaku. Silakan siapa yang mau nih? Kak Eka Panji kah? Atau Kak Gustomo atau pakai well of name nih? Kita saling sharing aja lah pengalaman-pengalaman kakak-kakak. Ini gak usah khawatir lah. Layarnya udah kelihatan belum? Siapa nih yang belum di sini nih? Gustomo, Hidayat, Suwarni, Sulistiono, Pak Yulian, Januari, Depi, Eka Panji, Isneni, Sarip, Abdul Hafid. 11 orang nih, 1 orang yang belum nih. Siapa lagi? Siapa lagi lah nih yang belum nih? Yang belum namanya di sini nih. Bambang ya? Bambang ya? Bambang belum. Ya kita pakai ini ya, well of name ya. Iya. Itu namanya tuh. Bisa lihat nggak namanya siapa? Halo kakak-kakak, bisa lihat namanya? Suharno. Ya, silakan Kak Suharno. Kak Suharno mana Kak Suharno? Kak Suharnonya mana nih? Aduh.
Halo Kak Suwarno. Nih, mana kau nih? Tidur kali Nani nih. Kau dipanggil dah. Halo Nani. Nani mana? Nani silakan nih. Udah tadi well out name nih, tidak bisa ngelak nih. Namanya Adalah, sudah disebutkan. Biar saya ya lawa. Biar saya Kak Fasil. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Pengalaman saya ya Kak Fasil dan kakak-kakak sekalian, saya belum pernah merancang atau program PJOK, tapi saya ngajar itu sesuai dengan modul yang ada. Setelah itu saya modif sedikit lah modul itu. Saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah saya, kondisi peserta didik. Kayak kemarin kan ada istilahnya modul tentang permainan infansi, tentang bola tangan. Ya, tentang bola tangan. Itu kami kan tidak punya alat bola tangan yang sesungguhnya. Jadi kami modifikasi dengan menggunakan kertas, kami gubal, kami bebat pakai isolasi sehingga membentuk ukurannya yang kira-kira mendekati mirip dengan ukuran bola tangan yang sesungguhnya. Nah, jadi itu. Jadi saya tidak pernah membuat program PJOK, tapi spontanitas biasa itu. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yaitu yang bernilai itu ini pengalaman gerak yang baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Nah, itu yang sangat bernilai. Contohnya ya seperti kemarin permainan infansi, ada juga senam lantai. Senam lantai itu contohnya bukan kemarin, semester lalu, tahun lalu. Karena ini kan belum masuk nih ya. Semester lalu kami melakukan roll depan dan roll belakang. Nah, banyak anak-anak yang masih belum bisa melakukan. Nah, itu kan kalau gerak-gerak itu untuk pengalaman mereka. Jadi saya ajarkan pengalaman gerak mereka. Itu yang sangat bernilai untuk kita ajarkan ke peserta didik. Karena mereka sebelumnya belum pernah melakukan istilahnya kayak roll depan. Masih awam mereka. Ada yang masih tergolek ke samping, palanya terpongkeng. Bermacam ragam itu, Pak Fasil. Nah, yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Saya mengintegrasikan itu melalui modul-modul yang sudah ada. Itu kan banyak di internet. Setelah itu modul-modul yang sudah ada, saya modifikasi lagi, saya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah saya dan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di sekolah. Nah, itu pengalaman saya tentang pengembangan kurikulum yang ada di satuan pendidikan tempat saya mengajar. Sekian Kak Fasil. Ya Kakak silakan kasih reaksi. Jadi karena ini Kak Gustomo itu dia merancangnya itu bahwa kurikulum Merdeka itu dia udah melihat tapi belum merancang secara full. Tapi dia pembelajarannya itu dikaitkan sama materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka, di buku-buku juga. Tapi bagaimana Kak Gustomo nanti setelah pelatihan ini Kak Gustomo harus merancang program apa yang harus kita laksanakan pelajaran PJOK. Kita kan udah ada CP, ATP, atau membuat kayak modul ajar gitu. Jadi kan kita tahu programnya, ATP-nya juga. Kemarin kan juga sudah saya bagikan full itu untuk kelas 1, 2, 4, 5, 6. Semuanya itu tentang PJOK. Itu bisa kakak jadikan referensi juga untuk pembelajarannya kakak. Jadi kakak-kakak tolong satu orang lagi lah untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kita saling berbagi pengalaman kakak-kakak. Tadi Kak Gustomo juga udah nilainya itu dalam senam lantai. Kak Yulian nih belum pernah saya lihat dengar suaranya nih. Ya, Pak Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, coba ya Kak Fasil untuk jawab dengan kemampuan yang ada nih. Kita di sini sama-sama belajar. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Jadi selama ini kita merancang tuh dengan turunan dari CP pemerintah. Kemudian kita membuat tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu pun kan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa tersebut Kak Fasil. Menurut saya seperti itu. Kalau untuk yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Sesuatu yang bernilai itu banyak Kak Fasil. Yang pertama, anak-anak mengetahui bahwa olahraga ini suatu hal yang penting untuk kesehatan dan anak-anak mengetahui gerak dasar yang kita ajarkan dalam modul ajar tersebut. Terus yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran. Tiketnya berarti kita maksudnya menggabungkan lah ya, pasti dia antara capaian pembelajaran yang diturunkan dari pemerintah dan kita rancang kembali pada tujuan pembelajaran. Maksudnya itu gimana? Kemudian kita jadikan suatu modul ajar lah seperti itu Kak Basil. Maaf Kak Basil dan teman-teman yang lain kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ilian tadi yang udah memaparkan sedikit pengalamannya selama ini bagaimana Bapak Ibu merancang program PJOK sebagai dari pengembang kurikulum mata pelajaran. Apa saja selama ini Bapak Ibu sudah anggap jadi sesuatu yang bernilai, itu sangat bernilai sekali. Makanya Bapak Ibu akan mengintegrasikan ke semua dalam proses pembelajaran kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi saat anak-anak itu melaksanakan kegiatan PJOK itu, kita kan pasti ada merancang anak ini harus bisa mempelajari misalnya passing bawah lah poli. Jadi kalau anak itu sudah mereka tuh kan nggak tahu cara passing atas, passing bawah. Nah selama kita ajarkan itu mereka itu bisa, itu suatu nilai plus sekali untuk kita. Jadi kita bangga. Wah, jadi anak-anak itu tercapai tujuannya, tujuan pembelajarannya. Jadi arah kita misalnya untuk hidup bagaimana pola gerak ini, karena gerak ini kan juga di PJOK kan yang namanya PJOK itu kita kan membuat anak itu bagaimana membuat hidup bugar, sehat dan beraktivitas. Ya aktivitas itu aktivitas gerak, aktivitas jasmani jelas. Jadi saat mereka tuh saat olahraga PJOK itu ya mereka bermain itu ya mengembangkan kemampuan mereka itu sudah asal sesuai dengan capaian pembelajaran itu sangat kita sebagai guru ya senang sekali karena anak-anak ini sudah capai ke pembelajarannya. Kalau passing bawahnya sudah betul, passing atasnya sudah betul ya itu sudah nilainya sudah bagus sekali. Tapi ada beberapa anak yang masih belajar passing bawahnya lagi belum mahir, belum apa. Disitulah kita lebih intern dalam mengajarkan mereka juga kakak-kakak. Jadi tujuan kita itu bagaimana capaian pembelajaran itu sudah tercapai, itu sudah sangat senang sekali, kita bahagia sekali kita sebagai guru juga. Pembelajaran yang penting kita tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai. Nah, karena kita ini pada dasarnya memang guru lapangan. Apa yang terjadi di lapangan itu kita sendiri yang tahu. Kalau guru agama, Pak, masa olahraganya begini-begini, mereka nggak berhak menilai. Kita juga nggak bisa menilai mereka karena mereka punya metode sendiri untuk mengajarkan misalnya huruf hijaiyah. Nah, kita juga punya metode sendiri bagaimana kita menerapkan konsep-konsep olahraga yang kita pahami. Jadi kita sama dia itu kalau untuk tujuan capaian pembelajarannya itu sesuai dengan kemampuan gurunya. Kalau nanti ada pembelajaran kayak sistematis baru bisa.
Misalnya anggota tubuh. Nanti kan di PJOK ada mengenal anggota tubuh. Bisa kita integrasikan dengan guru IPA. Itu namanya kolaborasi. Bukan mengenal anggota tubuh, tapi itu menjaga kebersihan biasa yang akhir tuh alat reproduksi atau menjaga kebersihan diri itu. Itu bisa kita integrasikan sama guru IPA. Suara Kak Fasil. Kita ajak kerjasama dengan pihak puskesmas, pihak misalnya ini orang-orang yang berprestasi lah, misalnya ada atlet poli di kampungnya. Kita tunjukkan inilah kakak-kakak, adik-adik ini main poli. Nanti disuruh dia ngajar dalam 1 sesi atau 2 sesi, dia mengenalkan. Jadi itu boleh metode kita. Atau misalnya kita panggil pihak tentang keselamatan di lingkungan, kita panggil pihak kepolisian, itu juga bisa juga kakak-kakak. Jadi itu metode kita. Misalnya kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat juga, itu juga boleh. Seperti guru IPA kata Kak Tomo tadi, guru agama, misalnya ada materinya yaitu tentang lingkungan juga, bahwa lingkungan itu sebagian dari iman, misalnya kebersihan itu bisa kita masukkan ke tentang agama, bahwa kebersihan itu sangat baik sekali untuk tubuh, karena kalau kita bersih otomatis kita dalam melakukan ibadah juga bersih. Itu juga ada bisa kita integrasikan itu ke semua proses pengembangan kurikulum kakak-kakak. Jadi tidak patokan baca kita saja sebagai sumbernya bisa banyak. Kalau kakak-kakak juga bisa dapat sumber dari YouTube, boleh anak-anak itu diputarkan YouTube. Ini adik-adik kita nonton nih YouTube nih. Ini sumber ilmunya. Karena kita nggak tahu mungkin, karena keterbatasan kita. Jadi kita nggak bisa jadi sumber. Kakak ini harus tahu semua ini. Baik itu silat, karate, renang. Harus bisa semua. Tapi sedangkan kita nggak bisa. Mungkin hanya itu saja kakak-kakak. Ada pertanyaan nggak nih seputar ini nih? Ada yang atau mau nambahkan? Silakan. Karena hari Sabtu nih bentar lagi mau sholat zuhur, jadi sebelum sholat zuhur kita selesaikan dah. Jadi siang kita bisa free. Ini tadi pertanyaan 2, pertanyaan 3. Nah, terus tujuannya itu ini 6 faktor pengaruh pengembangan program PJOK. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu pasti. Pengembangan program PJOK itu konteks masyarakat sekitar juga, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Nah, itu pengembangan dalam pembelajaran PJOK juga, teknologi juga harus. Gimana pengembangan kurikulum tadi, udah agak paham kakak? Bahwa kita akan merancang kakak, silakan. Sedikit paham lah, sedikit lah. Udah ada pencerahan dari Kak Fasil nih, agak ada sedikit pemahaman lah yang dapat kami terima. Terima kasih Kak Fasil. Insyaallah Kak Fasil. Enggak saja sumbernya itu dari saya, bisa jadi sumbernya dari teman-teman kakak-kakak sekalian juga bisa. Iya. Sekarang nanti setelah itu kita ini karakteristik kurikulum. Nah, ini sudah kita bahas tentang karakteristik kurikulum. Tadi kita kan pengembangan kurikulum PJOK. Ini karakteristik kurikulum menurut aktualisasi KHD dalam pendidikan nasional ini Ki Hajar Dewantara ini. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ini kata kuncinya. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum saya ini. Silakan Kak, siapa ini belum ngomong nih? Bantu baca. Baca ke Kak Januari Fasil? bisa, Kak Januari lagi lagi sibuk dia. Kak Eka aja, Kak Eka.
Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya akan bantu baca. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial. Maksudnya adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya, cukup Kak Fasil. Ya, jadi kakak-kakak ini kata kunci dari karakteristik kurikulum merdeka. Jadi Tapi ini tunggu Kak Fasil, boleh yang nanya pertama, bentar nggak? ya silakan. Mau nanya bentar. Ah, ini kan terkait merdeka belajar itu kan istilahnya garis besarnya guru itu kan diberi kebebasan dalam merancang pembelajaran, terus penilaiannya gitu kan. Tapi bagaimana kalau seandainya penilaiannya itu bukan berasal dari kita gitu loh, tapi berasal dari bukan dari guru tempatan situ. Itu model itu gimana tuh, Kak Fasil, menyingkapinya? Seharusnya kan yang Iya, mengerti seharusnya yang mengerti iya. karakteristik siswa, kemampuan siswa itu kan si guru tersebut kan. Tapi ini penilaiannya tapi justru dari luar atau bukan dari guru tersebut gitu loh, gimana? Ya mungkin contohnya seperti pelajaran agama lah, agama yang bukan agama Islam misalnya, kan ada guru, mereka ini kan ada siswa kita yang agamanya beda lah, tidak di sekolah kita juga tidak ada guru agama tersebut. Jadi biasa yang beri nilai itu biasanya pemuka masyarakat agamanya dia, biasa gitu ya Kak Eka Panji ya. Kalau untuk penilaian tadi, kalau Kak Eka Panji fokus kepada PJOK, ya guru PJOK lah yang menilai. Kalau ada penilaian dari mata dari lain itu seperti apa? Misalnya gini, kita esensial kita kan mengajar PJOK, jadi kita sendiri yang menentukan asesmen penilaiannya untuk peserta didik itu sesuai dengan kemampuan mereka juga. Karena kita diberi di sini kan nomor 3 kan diberi fleksibilitas pembelajaran. Jadi kita memang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik pengembangan peserta didik. Satuan pendidikan kita juga. Jadi kita sendiri yang menentukan penilaian untuk kurikulum merdeka ini. Jadi kalau tadi dibilang apa guru lain lah yang beri nilai ya? Nah, maksudnya guru ya membuat penilaiannya. Contohnya gimana? Contohnya gini lah. Kan biasanya kan dalam kelompok sekolah itu kan ada yang namanya KKG kan. Nah, biasanya nih ada model pembuatan soal tapi itu dari sekolah lain gitu yang buat soalnya, bukan dari sekolah tersebut, dan masing-masing sekolah gitu Bang bikin soalnya. Iya. Ya itu kan sebenarnya itu kebijaksanaan dari sekolah masing-masing. Kalau kami sih buat kurikulum sendiri, buat soal sendiri. Kalau seandainya soalnya itu masih bisa diterima oleh anak, itu enggak apa-apa. Takutnya materi yang diberi, soal yang dikasih anak-anak kita ini belum mempelajarinya. Nah, jadi itu dia. Berarti nilainya rendah. Sebenarnya itu kembali lagi kepada gurunya. Bilang aja kepala sekolahnya bahwa sekolah kita ini memang belum bisa untuk materi ini. Jadi kita buat soal sendiri aja. Soalnya kecil-kecil aja nggak apa-apa. Masalahnya kita nggak usah terlalu fokus pada soal yang terlalu keras, terlalu apa. Kalau peserta didik kita kemampuannya ya karakternya memang hanya sampai di situ ya kita beri soal yang mereka mudah. Dalam arti kalau mereka soal rumit mereka bingung. Nanti ujung-ujungnya penilaiannya rendah. Hanya gara-gara ikut KKG tadi, PJO ikut adalah Kakagor lah. Kakagor ini kan misalnya, wah kita soalnya kita buat Kakagor satu kecamatan sama. Nah, gitu misalnya. Oke lah kalau sekolah maju sih oke saja. Takutnya sekolah-sekolah yang materi yang kadang guru olahraganya juga enggak ada. Soalnya sama. Ini mereka tuh kadang nilainya rendah juga.
Tapi Ya. kembali lagi sih sebenarnya kepada gurunya. Seandainya ya dipertimbangkanlah, misalnya nilainya rendah, oh ini misal anak ini sebenarnya udah bisa. Karena nilainya tuh kembali kepada guru mata pelajarannya, bukan kepada gurunya, bukan guru KKG, Iya. Kagor tadi bukan, tapi kita sendiri yang menilainya. Berarti tinggal bagaimana menyikapinya aja berarti kayak Pak ya. Iya. Karena kalau kita mau nolak juga itu kebijakan dari kepala sekolah. Nah, itulah katanya Nah, itu dari dia. ini dia pakai Susah soalnya itu. buat juga. Kayak itulah yang namanya kalau kita di guru PJOK, kalau di guru penggerak itu ada namanya dilema etika. Dilema etika itu kita satu sisi kita dirugikan, di satu sisi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya sebagai guru. Nah, karena semuanya itu kepala sekolah yang punya keputusan. Tapi pada dasarnya kita beri pendapat. Rapat tahun depan kita PJOK nggak usah lah kita pakai soal yang dari mereka, kita buat. Nah, jadi penilaiannya kita tahu. Jadi kita tahu pengembangan anak itu sampai di mana. Jadi kita bisa lihat anak ini bisa jawab atau tidak. Gitu. Oke, kita break sebentar ya karena lagi ajan di sini ya. Oke, terima kasih Kak Fasil. Sebentar aja, paling 5 menit lah habis ajan kita rumuskan, habis itu kita selesai ya. Ngapa? Tapi tidak dibalas kan? Udah. Sebesok usah ya. Sebesok usah bi. Tidak boleh. Tunggu bentar ya kakak ya lagi ajan nih. Oke kakak-kakak, tadi karena mohon maaf ya karena di tempat saya ini kebetulan masjid itu di samping rumah, jadi
Jadi suaranya itu kalau azan itu sangat terdengar sekali. Jadi kita juga kalau sebagai orang Islam juga kita selalu azan itu kita off dulu, nanti juga kita tatap muka juga gitu nanti. Dalam permainan juga biasanya olahraga juga biasanya kali anak lah, Kak Suhani saya lihat tuh biasanya wasit poli di gor itu kalau azan masih tak main karena nggak kedengaran. Beda kalau seandainya kita lagi wasit tiba-tiba ada azan, nah kita stopkan anak sertanya. Suka atau tidak suka, kalau saya lah wasit bola atau wasit poli biasa di sini kalau ada azan oke, stop, nggak ada urusan. Kalau kata pemainnya udah mau gol, nggak ada urusan. Pernah kemarin waktu main poli juga dikit lagi udah mau maghrib. Jadi waktunya itu pas azan maghrib. Posisinya itu dua sama. Terus juga udah posisinya itu udah skornya yang set kelimanya itu azan maghrib atau sore. Memang dalam TM itu bahwa kalau azan itu stop, lanjutkan besok pagi. Wah protes ngamuk-ngamuk ya. Nggak bisa Pak katanya. Pokoknya habis azan kita main lagi malam. Oke, saya bilang. Sekarang silakan kalau mau main, tapi saya mau balik, dia bilang. Saya wasit, dia bilang kan. Saya bilang, saya orang Islam. Nggak bisa lah, dia bilang. Sekarang kamu nanya, kau Islamku bukan, saya bilang. Islam. Ya kalau Islam kita memang udah aturannya begitu. Kalau udah maghrib, stop, nggak ada urusan. Nah, gitu Pak. Katanya saya mau balik jauh Pak besok, itu urusanmu. Pokoknya memang TM, saya azan, stop. Makanya kalau mau cepat, jadi cepatkan mainnya awal kan. Ya, karena cewek biasa main lambat lah kan di lapangan tuh. Hanya cowok udah mulai jam 4 lewat. Nah itu sedikit lah kalau kakak pengalaman lah kalau jadi wasit apa tuh. Kalau ada azan itu stop aja nggak apa-apa. Karena memang di dalam aturan agama itu memang boleh. Karena kita harus menghormati. Apapun yang kita lakukan kita stop dulu. Baiklah kakak, ini tadi udah karakteristiknya. Ini juga mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Itu jelas lah. Ki Hajar Dewantara itu slogannya In Mado Bangun Karso, In Ngardo Suntulodo, Tuturi Handayani. Nah, di mana kita selalu memberi kita memberi dorongan di belakang, kita tuntun dan kita memberi contoh. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa adalah menuntun segala kodrat yang pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu sebagai kodratnya. Jadi kita mengajarkan mereka itu bagaimana sesuai dengan kodratnya mereka. Seandainya mereka itu ya tadi menanam padi jangan harap tumbuh jagung. Menanam jagung jangan harap tumbuh padi. Jadi pada dasarnya kalau anak itu bakatnya misalnya memang sudah di sepak bola, ya kita kembangkan di sepak bola. Itu menurut Ki Hajar Dewantara kurikulumnya. Kalau misalnya bakat mereka di renang, kita paksakan ke mereka di pelajaran lain juga susah. Karena mereka itu pada dasarnya memang punya kodratnya masing-masing. Ada juga dalam guru penggerak itu ada juga bagaimana seandainya anak itu misalnya fokus olahraganya bagus, tapi di pelajaran lain dia kurang. Nah, itu bagaimana kita menggalinya itu. Itu sebenarnya lebih spesifik. Cuman agak kemarin aja itu 4 modul untuk bahas itu aja. Tapi kalau sekarang kan kita hanya garis besarnya saja bahwa anak itu kita harapkan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kita bagaimana mengajarkan mereka hidup sehat, pola olahraga yang sehat dalam kehidupan mereka juga dalam arti kita mempelajari konteks pembelajaran pada konteks sekolah kita, misalnya kita mengajarkan tentang sepak bola, bagaimana nanti mereka menerapkan di masyarakat nanti. Soal mereka bagaimana nanti ke depannya, yang penting kita sebagai guru PJOK sudah memberi materi ini. Nanti kalau mereka mau lebih spesifik, silakan mereka masuk ke klub-klub atau lebih mendalam. Jadi kita bisa lihat ini, oh anak ini bagusnya di renang ini, ya kita masukkan ke klub renang. Olahraga tidak dituntut untuk meningkatkan anak prestasi sebenarnya. Kalau konsep dasar PJOK
kalau konsep dasar pembelajaran itu kalau gurunya tahu, kepala sekolahnya tahu bahwa kita itu hanya membuat anak itu menjadi sehat dan bugar. Kalau itu prestasi itu nilai plus. Tapi kita tidak dituntut untuk buat prestasi sebenarnya. Tapi kalau mereka anak itu masih prestasi, yang kita ajar itu nilai plus. Kita pilih kemampuan khusus. Tapi kakak-kakak nggak apa-apa. Kakak-kakak sudah di fase untuk mengajarkan anak pola hidup sehat itu sudah fase yang aman. Dalam arti kakak-kakak tidak melenceng dari kodrat kakak-kakak sebagai guru PJOK. Kalau kakak-kakak lebih hebat lagi bisa ngajarkan anak main bola, prestasi, renang, silat, karate, itu nilai plus. Itu suatu kebanggaan bagi kakak. Tapi kalau kakak pun hanya untuk mengajar sesuai dengan kodratnya, itu juga nilai plus juga kakak. Jadi kita tidak dituntut untuk prestasi anak. Tapi kalau kita untuk memprestasi, kadang ada kepala sekolah ini, kamu harus bisa begini, ini juara. Jadi kalau menang tidaknya anak itu jadi penilaian kita sebenarnya. Sebenarnya tidak. Kalau kita bilang dalam PJOK itu Pak, sebenarnya kami itu guru PJOK itu memang dituntut bahwa untuk mengajarkan bagaimana pola hidup sehat, pakai sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi mereka juga nggak bisa. Kalau seandainya anak itu pengen prestasi klub-klub olahraga, kakak-kakak juga bisa masuk klub olahraga untuk membimbing. Pengajar, pendidik, kakak sebagai fasilitator anak-anak juga sedikit. Tentang KHD, jadi sesi akhir kita hari ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi tadi pemahaman karakteristiknya 3 tadi. Bagaimana pengembangan Merdeka, backward frame backward tadi. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Pengembangan kurikulum PJOK sesuai dengan sekarang kurikulum Merdeka. Bagaimana kita mengembangkan kurikulum PJOK tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Kak Eka Panji, Kak Gustomo, Kak Sulistiono tadi. Itu bagaimana kita mengembangkannya. Terus peserta mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, backward design tadi bagaimana kita merancang tadi, ini kata kunci backward design tadi. Pembelajaran 2 tadi ya. Menerapkan juga. Ini kata kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan sesuai kurikulum dengan capaian pelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan tujuan agar langkah pembelajaran dan penilaian. Jadi tujuannya itu dengan tujuan langkah pembelajaran dan penilaian kakak-kakak. Mungkin hanya sampai di sini dulu kakak-kakak. Karena materinya juga habis. Kalau ada yang ingin bertanya silakan kakak-kakak raise hand atau kakak-kakak silakan kasih komentarnya. Kalau tidak kita closing karena ini bilang jamnya sudah lewat juga kakak-kakak. Saya mohon maaf juga ini udah jam 11:45. Sebenarnya jadwal kita tadi cuma 2 jam sampai jam 11:30 90 JP 2 JP. Ada yang pertanyaan nih seputar kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Jadi kurikulum PJOK ini beda dengan kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka itu landasannya, kalau kurikulum PJOK ini fokus pada kurikulum yang akan kita ajarkan di PJOK sebagai ngambilnya dari TP, ATP juga menerapkannya sesuai kita pelajari tadi. Silakan yang mau bertanya raise hand. Kalau tidak kita tutup. Tolong kalau sebelum tutup kita aktifkan dulu kameranya karena kita akan ada sesi foto. Ada yang bertanya nih? Silakan kakak-kakak kameranya diaktifkan. Yang memiliki kamera. Kak Eka Panji ada pertanyaan enggak? Kak Sarip, Kak Gustomo, Kak Eka Panji, Kak Depi, Mulyani, Mauliani, Kak Sulistiono, Kak Hidayat, Kak Isnaini, Sarah Aprili, Kak Januari, Kak Bambang, gimana? Apakah ada pertanyaan seputar kurikulum? Apakah sudah puas? Jadi kalau misalnya belum paham, silakan kakak-kakak baca lagi di modulnya juga di LMS juga banyak. Terus juga apa yang kakak-kakak sudah bahas tadi bisa kakak-kakak buat di tugas-tugasnya di LMS kan nanti diupload juga dalam bentuk PDF atau PowerPoint.
Kalau kameranya sudah aktif, karena di laptop saya ini kurang terbaca, silakan satu orang untuk mengambilkan screenshotnya pakai laptop. Nanti bisa kirim di WA group. Karena di tempat saya ini nggak kelihatan kakak-kakak, hanya foto aja. Kita pakai pose gimana? Kita harus punya pose tersendiri nih kelas kita nih. Karena ada yang begini tadi kelas lain, ada yang begini. Ya gini aja lah kita ya, lock atau jempol, atau gini juga boleh nih kepalanya gini. Gimana nih? Maunya gimana nih? Lock ya? Atau begini aja lah, karena pusing nih. Kalau gini nanti kayak orang gini ya, gini. Jadi gini aja lah ya, lock ya. Pak, gini ya Pak. Samping. Lock aja lock. Belum ada. Siapa nih yang ngambilkan screenshot nih? Eka Panji ya, Kak Eka Panji ngambilkan screenshotnya? Sama siapa lah yang bisa? Karena saya nggak ada nih, saya nggak bisa ngambil screenshot. Siapa yang ngambil nih? Ini hatinya masih separuh Kak nih. Ya Kak Eka bisa nggak screenshot kan? Windows print screen. Tekan insert tuh. Tomo, kau pakai HP, kau pakai laptopmu. 2, 3. Oke, lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Sip. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu kakak-kakak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Langsung saya pimpin aja lah karena waktunya juga udah mepet karena mau sholat, mau apa masih sempat nih. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, supaya kita mendapat keberkahan dari ilmu yang kita dapat pada hari ini, sianya sedikit banyak yang kita dapatkan menjadi amal kita untuk kita terapkan di sekolah. Kakak, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai dengan mengucap alhamdulillah kakak-kakak. Saya sebagai fasilitator 01 kelas KKR Kuburaya ini, terima kasih kakak-kakak sudah partisipasi, sudah mampu bertahan kita sampai 12 orang. Mudah-mudahan sampai akhir kita tetap fokus, tetap solid. Dan saya sebagai fasilitator mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila adalah penyampaian saya masih ada yang belum paham atau yang belum ada menyinggung perasaan kakak-kakak. Saya atas dasar nama pribadi mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah kakak-kakak, untuk mengakhiri kita ini, mari kita ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau meninggalkan Zoom juga boleh, karena saya akan mematikan rekaman. Siap Kak, terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi di hari Senin atau Selasa nanti. Siap. Kak Isna ini ada mau tanya nggak?